antara komisional dan itu mungkin saja setiap institusi beda komisionalnya dengan institusi yang lain. Kelompok yang IQ-nya rendah, bahwa kalau untuk yang tinggi oke, kalau untuk yang rendah hasilnya lain, lebih tinggi dari yang lain, tapi untuk yang rendah justru yang konvensionalnya harus lebih tinggi dibandingkan yang ini. Jadi supaya Ibu lihat saja lagi hasil itu seperti apa. Kemudian perlu juga di sini Ibu tekankan ya, bahwa secara teoritis kalau menurut Ibu kenapa problem based learning itu bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis, ya. Terus kenapa IQ itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis? Nah, itu secara teoritisnya harus ada. Jadi kalau logikanya, kalau menurut Ibu gimana? Ya. Karena kemampuan berpikir kritis mahasiswa tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah kita adakan eksperimen dan uji coba, kemudian kita mengadakan tes IQ, kita melihat bahwasanya IQ seorang mahasiswa itu mempengaruhi proses dalam pembelajaran dan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Sesuai dengan teori Sinjuang yang mengatakan bahwasanya pembelajaran berbasis masalah dan tingkat kecerdasan mempunyai korelasi atau pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis seseorang. Jadi maksud Bapak gini ya, apa yang terjadi pada mahasiswa? Yang kemampuan yang seperti apa? Apa bedanya dengan kemampuan berpikir secara normal? Mampu mengkonstruk, memunculkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, di situ Bu, oke. Jadi mahasiswa mampu terbiasa di dalam mengkonstruk pengetahuan yang diperolehnya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, para bagian hadir dan Promeda, alhamdulillah ini Sri Kandi kita yang pertama untuk jurusan pendidikan. Dan kelihatannya yang Promopedo yang dokter pertama kita sudah almarhum. Jadi mudah-mudahan ini jadi yang pertama. Semoga panjang umur ya. Ya, ini doa kita bersama. Soalnya doa muslim di luar dipilih mustajab. Doa orang muslim dari jauh itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saya cuma ingin minta penjelasan. Pertama tentang transliterasi. Kita ini ada penunjuk. Saya melihat di sini transliterasi dengan konsistensi tidak terlihat dengan jelas. Yang pertama kita lihat konsistensi itu nulis Islamic Studies itu ada dua macam, ada I-nya kecil, Q Quran, Q-nya besar, halaman 110. Jadi saya berpikir dari mana ini ya, mungkin Al-Quran yang Al-nya kecil itu Quran Istanbul mungkin. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya dihindarkan. Yang berikutnya saya melihat ada pernyataan-pernyataan yang tanpa sumber, bentuk narasi. Halaman 989 alinea pertama. Kemudian halaman 9 alinea terakhir hingga halaman 10 alinea pertama dan kedua. Halaman 11 alinea kedua, halaman ke-12 alinea kedua. Nah, kita sepakat bahwa dalam tulisan ilmiah itu ada dibedakan bahwa bahasa ilmiah itu bahasa argumentasi, argumentatif,
kemudian bahasa deskriptif, bentuk bahasanya, dan eksposisi. Jadi kalau tanpa sumber itu bentuk narasi, jadi opini namanya. Jadi bahasa kita ini andian-andian. Nah ini hendaknya dihindarkan dalam penulisan ilmiah. Saya catat itu dalam berapa halaman itu. Yang berikutnya, yang terakhir, tidak usah banyak-banyak ini. Saya mau lihat dari mana munculnya kisi-kisi tentang berpikir kritis itu, kisi-kisi item pada halaman 141 kalau tidak salah itu. Kemudian apa bedanya dengan standar berpikir kritis oleh Basman itu yang ada 8 itu? Di sini keluarnya 5. Saya minta penjelasan itu bagaimana alur pikirnya antara halaman 76, 77 yang standar berpikir kritis dalam buku Basman dan kawan-kawan itu, critical thinking itu, dengan kisi-kisi halaman 141 yang 5 itu. Wah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menginterpretasi, menganalisis, evaluasi, membuat simpulan, dan membuat penjelasan. Sedangkan di dalam standar berpikir kritis itu ada kejelasan, ketelitian, akurat, kemudian relevan, konsisten, kemudian kebenaran logis, kesempurnaan, dan jujur. Nah, bagaimana hubungannya itu? Itu saya lihat masih dalam kerangka teori, landasan teori. Terima kasih, cukup. Terima kasih, saya jawabkan dengan kepada Profesor Dr. Jahanudin. Nah, itu tidak terlihat alur pikir yang tenang. Dokter keluar dari psikolog ada di sini. Mereka. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Dr. Tato. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat kepada Muhammadiyah yang sudah menempuh usia berbuka hari ini. Semoga bisa selamat dan belum selesai. Yang pertama mungkin saya mulai dari belakang. Referensi Anda gunakan dalam riset ini. Pertanyaan saya ini untuk melihat kapasitas Anda dalam menggunakan referensi. Kalau saya beri kesempatan kepada Anda untuk memilih 3 di antara referensi tersebut, yang mana yang paling banyak dirujuk di dalam tinjauan pustaka atau juga di dalam pembahasan. Kemudian yang kedua, dari sambungannya itu apakah dari referensi itu juga dijadikan dasar atau diinteraksikan, dihubungkan, dikaitkan dengan realitas empiris di dalam praktek pembelajaran yang selama ini berlangsung, terutama yang mungkin modelnya adalah konvensional. Untuk Anda kemudian tertarik untuk memilih topik penelitian ini. Ini dulu yang pertama. Bisa dijawab dulu. Ya. Memang saya sering menggunakan buku-buku tersebut untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam proses pembelajaran, karena bukunya mudah untuk kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Ya, mahasiswa yang masuk ini, ya, apakah juga sampai di sana ini harus ada membuat standar-standar rekrutmen atau tes mahasiswa yang memperhitungkan aspek itu? Saya sekira saya itu ada kata istilah model ini. Apakah kata model ini dalam lingkup studi pembelajaran itu ada pendekatan, ada metode, ada strategi, ada teknik, ada model. Apakah istilah ini ada di situ atau tidak? Silakan jawab. Terima kasih, Pak. Bahwasanya mengapa diambil istilah model,
Kalau Tiga macam ini. Salaf, kholaf, aswaja, pakai itu sama. Halaman 21. Halaman 21 dalam disertasi ada yang mungkin diproposal tetap satu itu. Apakah sama? Salaf, kholaf, aswaja. Kalau beda di mana bedanya? Kalau sama apa samanya mereka tiga ini? sebetulnya ada perbedaan bahwasanya antara salaf serta aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah. Kalau salaf itu adalah ulama terdahulu di mana mereka tetap berpegang teguh kepada syariat Al-Quran dan Sunnah tanpa ada perbedaan atau berubah-ubah. Sedangkan ulama khalaf adalah ulama setelahnya yang ingin mungkin ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah Al-Quran dan Sunnah, mereka lebih mengekorer. Sedangkan aswaja adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah Syiah itu masuk Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja? Syiah merupakan golongan tersendiri di mana pada akarnya mereka adalah pengikut Ali yang paling setia. Masih 821. Ada Syiah Sunni bertentangan dalam hal rukun iman, rukun Islam, syahadat, iman dan mut'ah. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah mereka bertentangan juga Syiah yang Sunni ini? Kalau Sunni, mereka tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sampai sekarang kita masih pedomani. Kalau Tapi Syiah? kalau Syiah, mereka ada perubahan bahwasanya yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, dan sedangkan Khulafaur Rasyidin tidak berhak untuk menggantikannya. Di halaman 21 tadi maka juga itu ada pointer-pointer yang buat situ, tapi itu ini beda antara Syiah Sunni, tapi tidak ada rujukannya itu ya. Nggak ada rujukan. Sekarang ini tambah referensi itu biar bisa dikaji ulang itu. Sekarang ini halaman 21 itu Syiah Sunni bertentangan dalam hal rukun iman, rukun Islam, syahadat, iman dan mut'ah. Sekarang oke. Selanjutnya ini bicara mut'ah. Apakah ada setuju dengan mut'ah itu? Kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Syiah mempunyai sudut pandang tersendiri dan kita pun mempunyai sudut pandang tersendiri. Mut'ah itu bisa berlaku apabila dalam keadaan berperang. Itu asal muasal adanya kawin mut'ah atau nikah mut'ah itu. Namun apabila konteksnya hanya untuk faktor X itu saya tidak setuju sekali dengan nikah mut'ah. Ya, selanjutnya halaman 22. Ilmu kalam menyisakan problem sosial, peristiwa perbedaan mazhab. Tapi ini mazhabnya mana dari bukan ada beda mazhab ini? Mazhabnya mana dibedakan dari ilmu kalam ini sebenarnya? Maksud dari tulisan tersebut bahwasanya dalam ilmu kalam itu bukan mazhab tetapi berbeda-beda golongan atau aliran. Tapi ada pakai mazhab sih dalam tulisan itu, bukan saya bicara di sini bicara mazhab. Mazhabnya mana? Apakah mazhab teologinya, apa mazhab fikihnya, apa mazhab apa? Di sini saya bicarakan adalah mazhab tentang pemikiran atau teologinya yang berbeda di dalam masalah teologi. Ya, harus jelaskan nanti itu mazhab teologi gitu. Ya. Soal terakhir sekarang ini bicara rukun iman tadi sekarang ini ya. Tadi ada kata kalau Syiah Sunni itu berbeda dalam rukun iman. Kira-kira ada tak ayat Quran tentang rukun iman yang 6 itu ada tak? Coba apa ayat Quran tentang rukun iman yang 6 itu? Kalau Syiah mereka Nah, saya minta ayat saja. Apa ayat Quran yang bicara tentang rukun iman yang 6? Di mana ada ayatnya? ayatnya saya hanya lupa antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Itu hadis bukan hadis. Bukan, itu hadis bukan Quran ya. Amanah Rasul. Ya terus? Amanah Rasul bima unzila bihil Quran. Jadi dalam Quran itu hanya 5, bukan 6. Tidak ada 6 dalam Quran.
6 hadis. Coba kita hadis, lengkapi hadis tadi coba. Lengkapi hadis tadi. Antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Nah, terus kelima. Kelima baru. Mana kodok-kodoknya? Oh iya. Antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa qadrihi. Salah ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, Bupati PMJ yang saya hormati, Saudara Pembeda, sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pembeda yang telah bisa sampai ke tahap akhir dan proses perkuliahan di Puasa Sarjana UIN Palembang ini. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Ini tadi menyangkut hasil penelitian bahwa dengan mengujikan PPM pada mahasiswa yang punya IQ tinggi pengaruhnya positif, dan PPM pada mahasiswa yang IQ-nya rendah itu pengaruh PPM itu tidak ada, gitu ya. Apakah dalam penelitian ini memang sampelnya dua, satu mahasiswa yang ber-IQ tinggi dan yang satu lagi mahasiswa yang ber-IQ rendah? Sebetulnya saya keberatan menyebut mahasiswa IQ rendah karena ini membuat buruk nama lembaga ini kan. Oh, kita menerima input mahasiswa yang IQ-nya rendah. Rasanya saya keberatan ya. Tapi ya sudah terlanjur mandi ya basah pas gitu. Gimana ya? Terima kasih Prof. Dalam penelitian saya terlalu tinggi, misalnya jenius, tidak, tapi di bawah dari jenius, di mana rata-rata IQ-nya 90, 100 ke bawah. Dan sedangkan yang menjadi sampel IQ rendah bukan yang betul-betul rendah, bahwasanya IQ-nya di atas rata-rata 70. Karena saya melihat berapa banyak muncul IQ yang setelah kita melakukan uji psikotes yang dilakukan oleh Fakultas Usuluddin. Seperti itu, Prof. Baik, tapi ya kalau masih bisa dibahasakan dengan bahasa yang lebih baik, ya saya kira akan lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menentukan variabel-variabel ini? Misalnya ketika menentukan PBM itu sebagai variabel independen dan IQ itu sebagai variabel moderator dan berpikir kritis sebagai variabel dependen. Kira-kira menentukan variabel ini dan hubungan di antara variabel ini apa landasan yang ada?